Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururil anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selamat datang sahabat Izi, apa kabarnya sahabat Izi? Semoga sehat-sehat selalu ya. Alhamdulillah kita hari ini di awal bulan Mei ya, di tanggal 2 Mei 2021 bisa kembali berkumpul di event Minggu Seru Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia. Kali ini event Minggu Serunya bertema berburu malam Lailatul Qadar. Andakah orang yang beruntung? Ya, nanti kita akan sama-sama menyimak kajian terkait malam Lailatul Qadar ini, sahabat Izi. Kita akan sama-sama mendengarkan kajian Islami yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Dr. Saiful Bahri MA. Sebelumnya, sahabat Izi, marilah kita awali dengan memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya sehingga kita bisa dalam keadaan sehat walafiat ya mengikuti kajian hari ini. Dan tentunya sholawat juga kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua menjadi umatnya mendapatkan syafaatnya kelak. Amin ya Allah. Perkenalkan saya Nurul Fitri Fauzia atas nama pembawa acara dari Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia yang insya Allah akan memandu acara sampai akhir acara nanti, sahabat Izi. Baiklah, mungkin sahabat Izi di sini ada yang baru bergabung di acaranya Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia dan bertanya-tanya apa ya Inisiatif Zakat Indonesia ini? Inisiatif Zakat Indonesia atau biasa dikenal dengan IZI adalah lembaga amil zakat skala nasional dengan perpanjangan surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 950 tahun 2020. Menjadi lembaga zakat profesional terpercaya yang menginspirasi gerakan kebajikan dan pemberdayaan. Core value IZI dalam berkhidmat untuk umat dan dengan tagline yang diusungnya adalah memudahkan, dimudahkan.
Ya, sahabat Izi, bulan suci Ramadan adalah bulannya Al-Quran dan menjadi waktu di mana pahala dilipat gandakan. Salah satunya malam Lailatul Qadar. Bagaimana caranya kita mengetahui tentang malam Lailatul Qadar tersebut dan apakah kita bisa menjadi orang yang beruntung untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut? Kini kita akan mengetahuinya dari kajian yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Dr. Saiful Bahri MA. Sebelumnya, Fitri mau memperkenalkan dulu, beliau pernah berpendidikan di S1 Universitas Al-Azhar, Fakultas Usuluddin Kairo, Tafsir, dan beliau diploma S2 Tafsir Al-Quran di Universitas Al-Azhar Kairo. S2-nya beliau di program Magister Tafsir Al-Quran Universitas Al-Azhar Kairo. Dan S3 beliau di program PhD Tafsir Al-Quran Universitas Al-Azhar Kairo. Dan beliau mengisi kajian-kajian dakwah pernah di Amerika Serikat, Australia, Inggris, Jerman, Swiss, Skotlandia, Prancis, Belanda. Wah, Masya Allah, ini banyak sekali ya. Ada Italia, Turki. Dan sekarang Alhamdulillah beliau juga sudah bergabung di tengah-tengah kita, sahabat Izi. Baik, kita sapa saja langsung beliau. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz. Iya, ini kita menjelang kurang lebih 10 hari Ramadan ya, Ustadz ya. Ini hari ke-20 ya, kalau yang Fitri tahu ya, Ustadz ya. Hari ke-20 Ramadan tentunya sudah masuk di mana kita amal ibadah itu nanti ada ciri-cirinya untuk malam Lailatul Qadar. Dan bagaimana kita untuk mengetahui malam Lailatul Qadar tersebut, lalu ibadah apa saja sih Ustadz untuk kita bisa mengisi malam Lailatul Qadar tersebut. Tafadhol Ustadz untuk presentasinya. Terima kasih Mbak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram amma ba'd. Sahabat Izi yang berbahagia, alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk berpuasa. Allah mudahkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Itulah kalau tagline-nya Izi tadi memudahkan, dimudahkan, maka tagline bulan Ramadan kita adalah tagline kita dimudahkan dan direkayasa oleh Allah untuk mudah melakukan kebaikan. Mudah-mudahan nanti ini akan berlanjut terus dengan istiqomah kita selepas kita menjalani bulan Ramadan. Nah, insya Allah tema yang diamanahkan kepada saya adalah terkait dengan event berburu ya. Berburu itu kesannya memang betul-betul kesempatan yang sangat pendek, yang betul sekali. Allah menyebutnya ayyaman ma'dudat, hari-hari yang sangat spesial, hari-hari tertentu yang itu akan terasa tercepat, akan terasa lewat sangat cepat sekali. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita puasa ini 1 bulan penuh. Sementara dalam pelaksanaan ibadah haji yang beberapa hari saja Allah menyebutnya asyhur ma'lumat, tapi ini ibadah puasa 1 bulan disebut hanya ayyam ma'dudat, hari-hari tertentu, itu frasa yang sangat luar biasa saya kira. Nah, tanpa memperpanjang kata, saya mohon izin akan share screen terkait dengan tema ini, insya Allah. Sebentar saya akan siapkan. Baik, ini dia. Baik. Jadi terkait dengan kita perlu menyiapkan diri untuk menyambut Lailatul Qadar, ya. Kita bersiap karena namanya orang yang berburu tanpa persiapan dia akan memang tidak ada kalah menang ya, istilah kita di dalam menyambut bulan Ramadan ini, terutama terkait dengan Lailatul Qadar, kita lebih suka menggunakan bahwa kita berpacu dan melawan diri kita sendiri terkait dengan pemanfaatan waktu, terkait dengan kemampuan kita menggunakan waktu yang terbatas, karena hanya Allah menyebutnya ayyaman ma'dudat ya. Itu frasa yang dahsyat sekali. Ayyaman ma'dudat itu waktu yang sangat sebentar sekali karena akan segera terlewat ya. Nah,
ini bulan yang spesial. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini bulan yang sangat spesial yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Kita bisa melihat ini dia. Secara spesifik, ternyata bulan Ramadan itu berharga spesial karena ada Al-Qur'an diturunkan. Al-Qur'an diturunkan di satu malam yang disebut Lailatul Mubarakah dalam surat Ad-Dukhan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Malam yang diberkahi. Ini frasa yang dahsyat sekali. Sementara di surat Al-Qadar Allah menyebutnya Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr dengan bentuk idhofah itu frasanya dahsyat sekali. Allah tidak menyebut malam yang dimuliakan, tapi kemuliaan itu menempel dan melekat pada malam itu. Kenapa malam itu melekat menjadi istimewa? Kita bisa lihat, ini sebabnya. Kita lihat frasa yang dipilih oleh Allah. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadri satu malam dibandingkan dengan alfi syahr. Itu malam yang sifatnya personal dibandingkan secara komunal oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu komunitas bulan, komunitas malam yang menjadi bulan. Dan itu perbandingannya harusnya kan kalau secara linguistik ya, malam yang satu itu lebih baik dari 1000 malam. Ya. Lailatul Qadri khairum min alfi lailah, harusnya begitu. Tapi ketika Allah mengatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, itu ada makna yang dahsyat. Pertama, itu lebih baik darinya limitless, nggak ada batasnya. Karena 1001 lebih baik dari 1000. 2000, 3000, 4000, 5000, 100.000, 1 juta, 2 juta itu lebih baik dari 1000. Jadi limitless, nggak ada batasnya. Nah, kita perlu tanya, loh kok bisa ya? Malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa? Karena bersentuhan dengan Al-Quran. Masya Allah. Jadi intinya, ketika ada person bersentuhan dengan Al-Quran, interaksi dengan Al-Qurannya baik, maka dia akan menjadi person yang lebih baik dari bukan 1000 orang, tapi 1000 komunitas. Nah, gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Ini terkait dengan kerinduan Rasul terhadap Al-Quran. Jadi Rasulullah SAW itu kalau sehari nggak ketemu Jibril, ya ini diriwayatkan dalam Imam Bukhari ya, Ibnu Abbas meriwayatkan. Rasulullah sangat mencintai Al-Quran. Beliau menunggu datangnya Jibril, ya ayat-ayat diturunkan. Nah pada saat ayat diturunkan, Jibril melafadzkan, itu tanpa terasa bibir Rasulullah SAW itu bergerak-gerak mengikutinya. Menirukan ucapan Jibril sebelum selesai dibacakan. Beliau khawatir. Maka inilah yang kemudian menjadi salah satu sebab turunnya ayat ini di surat Al-Qiyamah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Tenang Muhammad, jangan buru-buru. Kami jamin kamu bisa menghafal. Ini karena bukan masalah buru-burunya, tapi karena Rasulullah SAW sangat bergantung, sangat rindu sekali dengan ayat-ayat ini. Maka kalau kita tidak punya kerinduan untuk membaca, tidak punya kerinduan untuk mengkaji, tidak punya kerinduan berinteraksi dengan Al-Quran, sangat kita jauh dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang mari kita simak salah satu murid terbaik beliau, Abdullah bin Mas'ud, ya, salah satu dari 7 orang ahlul Quran di zaman Nabi, diriwayatkan dalam hadis di sebuah Bukhari, Imam Bukhari ya. Kita lihat, wallahilladzi la ilaha illa ghairuh. Nah, di sini disebutkan ya, ma nazalat suratun min kitabillahi illa wa ana a'lamu aina nazalat. Demi Allah, kalau ada satu surat, satu ayat diturunkan, saya pasti tahu di mana diturunkan. Wala nazalat ayatun min kitabillahi illa wa ana a'lamu fima nazalat. Satu ayat diturunkan dari kitab ini, saya pasti tahu. Itu turun tentang apa. Ini karena memang beliau pakar di bidang itu. Nah, ini yang penting nih baris terakhir. Walau a'lamu anna ahadan a'lamu minni bi kitabillah tablughul ibil la raqibtu ilaihi. Kalau saya tahu ada orang lebih tahu dariku tentang kitab Allah yang bisa dicapai dengan ontaku, pasti aku akan menaikinya untuk mencapai. Ini luar biasa. Mari kita lihat
bagaimana interaksi para sahabat dengan Al-Quran. Karena ini terkait dengan kemuliaan Lailatul Qadar ya. Umar bin Khattab termasuk sahabat yang tidak menghafal seluruh Al-Quran. Dia hanya hafal surat panjang itu Al-Baqarah, lalu beberapa surat tertentu ya. Ya, surat panjang nggak hafal dia. Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am nggak hafal dia. Nah, ini kita merasa, oh sama, saya juga nggak hafal. Beda. Motivasi Umar bin Khattab itu tidak hafal, kenapa? Karena beliau menambah hafalan, diaplikasikan dulu. Baru setelah diaplikasikan, beliau tambah hafalannya. Jadi setiap ayat itu ada call to action-nya. Kita harus buat tuh. Ayat ini apa? Call to action-nya apa? Harus kita ubah menjadi action itu apa? Nah, Abdullah bin Mas'ud ini menarik. Hidupnya itu standarnya Al-Quran. Nah, sahabat Izzi yang berbahagia, Abdullah bin Mas'ud itu suatu ketika ditanya, karena Rasulullah itu kalau bulan Ramadan, azan subuh itu 2 kali. Beliau perintahkan Bilal dan Abdullah bin Umi Maktum untuk mengumandangkan azan di 2 azan. Yang satu memberitahu waktu sahur hampir habis, yang satu memberitahu waktu subuh masuk. Lalu ditanya, Yabna Mas'ud, berapa jarak antara azan pertama dan kedua di bulan Ramadan ketika Rasulullah SAW menyampaikan menyuruh azan itu? Ibnu Mas'ud menjawab, qadra khamsina ayat. Kira-kira sekitar 50 ayat lah Anda baca Quran. Subhanallah. Luar biasa. Ini kalau kita ditanya, Ustaz, berapa jarak rumahnya dari tempat kerja misalnya? Atau berapa jarak rumahnya dari rumah orang tua saya mau main Ustaz ke rumah Ustaz. Kita jawab kalau, oh ya kira-kira Anda baca 1 juz. Wah, kan asik itu. Kira-kira Anda membaca setengah juz. Patokannya. Kalau sehari ini misalnya kita membaca, katakanlah kita sudah membaca surat Al-Isra, oh berarti sekarang tanggal 15. Oh, sekarang saya membaca surat Al-Hasyr, oh berarti sekarang tanggal 28. Kira-kira begitu. Oh, saya baru sekarang Al-Baqarah itu baru kisah tentang Al-Baqarah. Oh, berarti tanggal 1 ya sekarang. Oh iya, tanggal 1. Oh, sekarang saya masuk tentang tahwilul kiblah. Oh, berarti sekarang tanggal 2. Jadi, patokannya itu adalah Al-Quran. Dan Utsman bin Affan suatu ketika pernah dipanggil oleh Rasulullah untuk diberikan nubuat. Utsman, nanti kamu meninggal dalam 4 kondisi. 1 puasa, 2 baca Quran, 3 tanpa pengawal, 4 dibunuh. Itu lalu membuat Utsman bin Affan itu mengencangkan interaksinya dengan Al-Quran. Maka tidak heran kalau beliau kemudian menginisiasi ada Rasm Utsmani, ada Jam'ul Quran yang kedua ya, karena Jam'ul Quran yang pertama dilakukan di zaman Abu Bakar, itu kodifikasi. Kalau penulisan sudah final di zaman Rasul. Dan beliau menjadi khidmah kepada Al-Qur'annya itu maksimal. Ini para sahabat yang contohkan kita, karena memang semua yang berinteraksi dengan Al-Quran itu akan menjadi yang terbaik di kelasnya. Malaikat Jibril menjadi malaikat terbaik ya ketika malaikat Jibril ini membawa wahyu Al-Quran. Nabi Muhammad SAW menjadi manusia terbaik karena menjadi manusia penerima Al-Quran. Dan bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, karena ada Quran diturunkan di situ. Malam itu disebut malam yang terbaik ya. Nah, sekarang tema utama kita tentu adalah kita sedang mencari atau berburu kemuliaan malam Lailatul Qadar. Maka tidak ada pilihan, tidak bisa tidak, nomor 1 yang paling utama, perbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Dengan apa Ustaz? Baca. Baca itu maksudnya apa? Apakah saya harus baca 1 juz, 2 juz 1 hari? Bisa. Mana lebih utama, saya baca frekuensi atau saya ada tadabbur kombinasi? Ya jangan kita perbanyak baca tapi nggak pernah tadabbur. Pernahlah tadabbur. Tapi saya sedang ada proyek hafal Quran, bagus. Ya, rasanya ini saat yang tepat untuk nambah hafalan, setahun sekali minimal tambah hafalan. Jangan hanya mengandalkan qul huwallah, qul ya, qul huwallah sama qul a'udzu yang 2 itu. Saatnya nambah hafalan, paling tidak surat-surat di juz amma itu hafal. Gimana kalau saya ngajar Quran? Bisa. Gimana kalau tadi itu saya sedang membreakdown call to action ayat per ayat? Bagus. Intinya kalau kita ingin mencari Lailatul Qadar, ini momen. Jadi begini, Lailatul Qadar itu kan sudah lewat dari sisi turunnya Al-Quran, ya kan? Tapi Allah memberi jaminan Lailatul Qadar itu akan ada setiap tahunnya. Kayak begini,
Indonesia itu sudah merdeka tahun 45, 17 Agustus. Tetapi momen kemerdekaan Indonesia itu sering dipakai untuk menjadi momen pada saat kita akan memperingati hari kemerdekaan Indonesia itu ada momen perlombaan, ada momen pemberian penghargaan dan lain sebagainya. Ini kan menjadi spesial ketika momen itu Allah jadikan setiap tahun menjadi momen Lailatul Qadar. Satu ya, jadi dengan memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Yang kedua, Qiyam Ramadan, yaitu dengan tarawih, witir, dan juga salat malam tahajud. Ya, kemudian yang ketiga, tunaikan zakat. Ya, bukan hanya zakat fitrah. Nah, ini lagi zakat fitrah. Zakat fitrah itu zakat yang tidak hanya diwajibkan bagi orang yang kaya, tapi diwajibkan bagi orang yang ada kelebihan dari makanannya. Spiritnya itu spirit berbagi. Ya, coba dilihat sahabat Izzy. Zakat fitrah itu tidak diwajibkan bagi orang kaya loh, bagi orang yang punya makanan dan lebih. Kalau ada orang sakit dan kemudian meninggal dunia, dia harus dibayarkan zakatnya oleh ahli warisnya. Kalau ada anak kecil lahir 10 menit sebelum hari terakhir Ramadan, dia harus dibayarkan karena itu adalah spirit memberi. Ya. Nah, zakat mal pun kalau bisa ditunaikan di bulan Ramadan lebih baik ya. Sedekah, infak, ada fidyah macam-macam, wakaf juga boleh. Kenapa? Karena ini akan memacu kita. Spirit memberi itu yang diinginkan Allah. Ya. Lalu kemudian memperbanyak zikir dan doa, beriktikaf di masjid. Nah, ini terkait iktikaf. Ustadz, ini kan sekarang lagi pandemi ya. Kita ini gimana iktikaf lagi pandemi? Gimana solusinya? Kita ngadakan iktikaf virtual yuk. Boleh, sekalipun mungkin tidak mengganti, tapi tidak hanya mengandalkan program iktikaf orang lain. Kita buat di rumah kita satu ruangan khusus. Kita duduk dengan anak istri kita ajarkan membaca Al-Quran, tadarus bersama di situ. Lalu dengan berkata-kata baik, berbuat ihsan, ini peluang kita mengisi Lailatul Qadar. Nah, mari saya ajak sahabat Izzy untuk melihat amalan apa sih yang bisa kita kerjakan untuk berburu Lailatul Qadar. Pertama, nomor 1 ya, ini top mind-nya itu tadarus Al-Quran. Tadarus itu bukan hanya baca saja ya, dengan tadi macam 2 iktikaf tadi, kita luangkan waktulah, ada ruangan yang kita khususkan untuk itu. 3, memperbanyak doa. Doa ya, karena wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, itu frasa bahwa Allah itu sangat dekat sekali. Rugi kalau kita tidak mendekat ya. Lalu berzikir dan salat malam. Nah, saya ingin Rasulullah itu kalau udah masuk sepertiga malam terakhir atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan, apa yang dilakukan sih? Nih. Beliau Rasulullah menggiatkan ibadahnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Masya Allah. Idza dakhalal ashral awakhir min Ramadan syaddal mi'zar wa aiqada ahla. Itu Rasulullah. Kalau sudah masuk 10 hari terakhir, beliau itu kencangin itu ya, izar, sarungnya, ikat pinggangnya dikencangin. Itu merupakan konotasi beliau makin giat ibadahnya. Ya, makin kencang ibadahnya. Salatnya ditambah, bacaan Al-Qur'annya ditambah. Dan luar biasa, wa aiqadha ahlahu, dibangunkan keluarganya. Kalau biasanya mungkin nggak dibangunin, ini dibangunkan. Beriktikaf di masjid, memperbanyak zikir, memperbanyak munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah binti Abi Bakar sampai menggambarkan, mengisahkan, mohon maaf ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak berhubungan suami istri dengan istri-istrinya di 10 hari bulan Ramadan. Karena beliau khususkan untuk lebih bermunajat, bercengkrama dengan Allah. Beliau menginginkan berdialog dengan Allah lebih banyak dengan melalui salatnya, melalui zikirnya, memperkhusuk doanya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita bisa lihat apa yang terjadi. Nah, ini saya mau bicara ini, sahabat Izzy. Kalau sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu umumnya
bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kami mencari Lailatul Qadar di tanggal berapa? Seperti apa ciri-cirinya Lailatul Qadar?" Itu ya. Itu bahasan yang umum dan wajar yang sering ditanyakan oleh para sahabat Nabi. Tetapi yang menarik justru adalah Aisyah radhiyallahu anha itu bertanya kepada Rasulullah, kalau malam itu datang, apa yang harus aku baca? Apa yang harus aku lakukan? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah doa. Doa ini pasti hafal sahabat Izi ya. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Redaksinya macam-macam ya. Ada yang innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Allahumma innaka afuun, engkau zat yang maha pemaaf, tuhibbul afwa, menginginkan, menyukai kemaafan, maafkanlah aku, ampunilah aku. Itu umumnya itu doa ini artinya begitu. Padahal sesungguhnya artinya lebih luas. Nah, ini luar biasanya bahasa Arab itu. Jadi mengandung makna yang lebih luas. Ya, karena secara bahasa al-afu itu artinya adalah az-ziyadah. Ya, al-afu itu artinya adalah az-ziyadah, yang berarti adalah kelebihan dari sesuatu. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman ada ya, yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'af. Al-afu itu adalah az-ziyadah. Apa yang akan saya infakkan? Ditanya Rasulullah, apa yang kami infakkan? Qul, katakanlah al-afu, yang kamu lebih. Nah, ini menarik ya. Kita ini berpuasa menahan sesuatu yang halal, menahan sesuatu yang dibolehkan, supaya ada margin dan supaya kita bisa memberi. Ya, kita kita punya makanan, kita tahan supaya makanan itu ada margin kita kasihkan. Ya, kita tahan bukan untuk dimonopoli, kita tahan supaya, masya Allah. Arti puasa itu kan al-imsak ya, menahan supaya kita bisa berbagi, menahan supaya kita punya empati, menahan supaya kita ada memudahkan orang lain. Tidak dilarang kita punya kekayaan, kita foya-foya, tidak dilarang. Tapi mungkin itu bukan halal haram ya, tetapi secara etik itu akan bermasalah karena akan mengganggu kestabilan sosial. Kita nggak ada masalah punya mobil lebih dari satu dipamerkan, tapi itu nanti ya harusnya tahan. Ya, kita membangun rumah mewah harusnya tahan supaya kita ada orang-orang lain yang belum punya rumah bisa menikmati rumahnya. Ada orang lain yang belum punya baju, kita kasih baju. Itu maknanya menahan untuk memberi. Ada margin, ada kelebihan untuk diberikan. Itu disebut az-ziyadah. Kelebihan dari sesuatu itu untuk diberikan. Di seolah-olah begini, ya Allah zat yang maha memberiku kelebihan dari sisi materi, lebihkanlah materi itu supaya aku bisa memberikan materi, makanan, uang, benda-benda. Lebihkanlah tenagaku supaya dengan kelebihan tenaga itu aku bisa beribadah lagi, bisa melakukan banyak hal. Lebihkanlah ilmuku supaya bisa mengajarkan. Lebihkanlah kesabaranku supaya bisa memaafkan. Lebihkanlah kelapangan supaya bisa memaklumi kesalahan kekurangan orang. Ini makna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Sangat kontradiktif kalau kita minta ampunan Allah tapi kita tidak memaafkan orang. Kita minta rahmat Allah tapi kita kurang lembut. Kita minta dibebaskan dari murka Allah tapi kita marah-marah. Ini kontradiktif. Maka sesungguhnya ini ada hal yang sangat penting dari doa Allahumma innaka afuwun ini. Itu bagaimana kita mendoktrin diri kita menahan sesuatu yang halal tadi itu. Kita menahan untuk memberi. Kita berpikir diajar oleh Allah Subhanahu wa taala how to share and share more, how to give and give more. Kita tidak diajar bagaimana mengkolek, mengumpulkan dan kemudian menikmati itu. Kita tidak dididik untuk berjiwa-jiwa eksploitatif, tetapi kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki jiwa berbagi. Baik sahabat Izi, nampaknya kalau saya dominasi ini nanti jadi ceramah satu arah. Nah, insya Allah saya akan sudahi dan nanti kita akan lanjutkan dari sisi dialog nanti. Insya Allah masih ada cukup waktu dan
kita bisa lanjutkan dengan dialog. Saya kira cukup demikian saja, masih ada waktu yang cukup longgar, kira-kira 20-25 menit, kita bisa berdialog untuk memperkaya bagaimana sih kalau kita tanya, kita breakdown ke call to action-nya, kalau di era seperti sekarang, bagaimana saya dengan tadi sholat malam, dengan tadi berbagi, dengan tadi Al-Quran, kendalanya apa, dan mungkin ada yang mau sharing pengalaman, sebaiknya seperti apa ketika kita tidak bisa iktikaf, ketika ada kendala, apalagi saya mau berbuat ihsan, mau mudik, menjumpai orang tua ternyata nggak bisa. Nah, hal-hal seperti itu saya kira perlu dielaborasi dengan dialog. Saya kembalikan kepada host ya, Mbak Nurul Fitri. Terima kasih kesempatannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan dan saya bawakan dengan ya ngobrol nyantai, yang mudah-mudahan nggak apa-apa ya. Karena kalau siang-siang diceramahi takutnya ngantuk ini. Nah, kita ngabuburit sambil memanfaatkan waktu. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada Mbak Nurul. Silakan. Ya, baik Ustaz, jazakallah khair Ustaz atas materi kajiannya, dan ini betul sekali sudah banyak pertanyaan yang masuk Ustaz. Fitri langsung saja di pertanyaan yang pertama, ini tentang waktu turunnya Lailatul Qadar Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, waktu turunnya Lailatul Qadar apakah dari masuknya waktu maghrib sampai masuknya subuh atau setelah bangun dari tidur sepertiga malam yang akhir ya Ustaz ya? Ya, baik, saya jawab singkat gini. Jadi kalau turunnya Lailatul Qadar itu definitif, itu orang akan berjubel di situ. Potensi penumpukannya di sana. Tapi ini hikmahnya Allah rahasiakan. Jadi malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan. Nanti kalau ditanya lebih lanjut lagi, apakah malam Lailatul Qadar itu WIB atau WITA atau waktu Indonesia Timur? Nah, itu di Indonesia aja tuh. Gimana yang di Jepang, gimana yang di Amerika udah masih beda harinya. Itu malamnya malam waktu mana? Nah, itu kan lebih susah. Nah, maka daripada kita kebingungan, waktu malam tempat kita berada itu kita anggap di situ ada malam Lailatul Qadar sehingga kita kemudian serius. Udah malam, oke. Hal-hal yang kurang prioritas saya tidak kerjakan. Sekarang prioritasnya apa? Oke, saya baca Quran. Oke, setelah selesai saya apa lagi? Oh, saya buka handphone. Oh, ada mobile banking, ada rekening ini, transfer melalui Easy misalnya. Oh, kemudian ini ada orang tua, perlu ditelepon, telepon. Kemudian lakukan perbuatan itu sepanjang malam, doa, zikir dan sebagainya, sehingga kemudian kita tidak sibuk seperti hanya Aisyah tadi. Aisyah tidak sibuk, beliau bertanya kapan itu terjadi, tapi kemudian beliau sibuk apa yang saya lakukan. Maka ini bukan berarti mendundut. Begitu udah malam ya, dari sejak maghrib dimulainya sampai perpanjang terus sampai pagi itu ya, maka ikuti dari sejak kita bukanya yang baik terus sampai kemudian kita sahur dan kemudian pergi untuk sholat subuh. Kurang lebih begitu, wallahu alam. Ya, baik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya ini Ustaz, yang mendapatkan Lailatul Qadar apakah hanya untuk orang yang melakukan ibadah atau amalan sejak awal Ramadan atau setiap orang yang melakukan ibadah atau amalan di malam itu saja, Ustaz? Ya, itu hikmahnya. Kenapa dirahasiakan? Agar orang tidak fokus di malam itu. Dan ini kan sifatnya sebenarnya eskalasi ya. Harusnya begini. Di awal Ramadan orang semangat. Warming up. 10 hari berikutnya naik. Nah, pada saat 10 hari yang terakhir itu sudah posisinya amalnya makin bagus. Dan saat itulah dia mendapatkan Lailatul Qadar dan kemudian Allah nilai dari sisi kualitas itunya, kualitas pada saat dia Lailatul Qadar. Yaitu rizki-rizkian dia. Kalau kita melihatnya begini. Kalau misalnya gini Ustaz, saya awal Ramadan berbuat baik. Di pekan kedua berbuat baik. Ternyata qadarullah. Misal nih kalau yang perempuan misalnya datang periodnya sehingga saya nggak boleh puasa, nggak boleh baca Quran, nggak boleh sholat, kan gimana itu? Atau misalnya di pekan ketiga atau di 10 hari ketiga saya sakit gimana? Nah, kalau orang tradisinya sudah begini, maka pada saat berikutnya itu dianggap Allah, dia melakukan melanjutkan. Orang yang sakit, terbaring sakit, tapi tradisi kebiasaannya baca Quran itu sama dengan pada saat dia tidak sakit.
Orang yang sedang datang periodnya, pada saat dia tidak ada periodnya itu, tidak dibolehkan melakukan sesuatu, akan dianggap seperti hanya pada saat dia normal. Nah, dan sebagai gantinya dia bisa melakukan kan? Kalau yang perempuan tadi dia bisa memberikan takjil, dia bisa melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Sama kalau yang sakit tadi dia terbaring, dia didoakan di saat yang sama, itu sama seperti halnya ketika dia dalam keadaan sehat. Kurang lebihnya begitu. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah khair Ustaz. Ini pertanyaan selanjutnya langsung 2 pertanyaan dari 1 orang. Yang pertama pertanyaannya adalah, apakah malam Lailatul Qadar itu bisa dilihat dengan mata telanjang? Karena sebagian orang mengatakan bahwa jika ada orang yang mampu melihat malam Lailatul Qadar, dia akan melihat cahaya di langit atau yang serupa dengannya. Itu pertanyaan yang pertama, Ustaz. Yang kedua, bagaimana seseorang mengetahui jika dirinya telah melihat Lailatul Qadar? Apakah seseorang tetap akan mendapatkan pahalanya meskipun ia tidak melihat malam Lailatul Qadar pada malam itu, Ustaz? Ya, jadi memang ada hadis-hadis yang menggambarkan ciri-ciri malam Lailatul Qadar, malam yang sejuk, kemudian tanahnya agak sedikit basah dan kemudian tenang, karena memang salamun hiya hatta matla'il fajr itu kemudian diterjemahkan adanya ketenangan dan sebagainya. Tapi even itu syarat-syaratnya sudah disebutkan baik dalam Al-Qur'an ataupun hadis, tidak ada yang bisa mengklaim. Dan kalau ditanya apakah tadi malam Lailatul Qadar, itu tidak ada riwayat menjelaskan, ya tadi malam ada Lailatul Qadar. Jadi itu frasa pilihan dalam hadisnya pun tidak bisa dipastikan. Sehingga kesimpulannya Lailatul Qadar itu hanya Allah yang tahu. Bahkan bagi orang yang mendapat Lailatul Qadar pun belum tentu dia tahu tadi malam Lailatul Qadar atau tidak. Kalau ditanya, ini kan bukan sidang isbat ya. Lailatul Qadar tahun ini itu di Indonesia jatuh pada tanggal berapa? Tidak bisa, tidak ada yang tahu. Karena itu lebih kepada nilai. Jadi ada nilai yang perlu kita siapkan. Nah, kalau saya tidak tahu Lailatul Qadar, apakah ada kemungkinan saya tidak dapat Lailatul Qadar? Belum tentu. Atau misalnya begini, saya sangat yakin tadi malam Lailatul Qadar, itu pasti saya dapat Lailatul Qadar. Belum tentu juga. Lah, terus apa gunanya Allah memberikan sesuatu yang abstrak? Memotivasi. Agar kita ini tidak menjadi orang yang sumbu pendek berpikirnya. Pada tanggal-tanggal tertentu saja kita jadi baik, dan di tanggal-tanggal lain kemudian kita menjadi orang yang lain. Dan ini menjadi mental hipokrit, split personality. Kita menjadi punya kepribadian yang berbeda. Nah, caranya itu. Ya masa sih 1 bulan kita nggak tahan. Oke lah, 1 bulan nggak tahan, kita pertama agak slow, 10 hari kedua naik, 10 hari terakhir harusnya kita eskalasinya naikin. Dengan kondisi-kondisi kita yang seperti ini, kita naikkan 10 hari yang terakhir. Nah, kalau kita nggak tahu, belum berarti nggak dapat Lailatul Qadar. Kalau kita merasa itu yakin, bisa jadi itu bagian Allah memantapkan kita, sehingga kita, oh saya dapat Lailatul Qadar, berarti saya harus semangat lagi nih. Jangan sebaliknya, saya yakin. Nah udahlah, kalau gitu santai. Nanti malam saya mulai tidak terawih, nanti malam udah selesai saya nggak baca Quran. Itu salah, karena spiritnya bukan begitu. Orang yang dapat Lailatul Qadar kayak Utsman bin Affan, dia udah dikasih tahu, kamu mati dalam keadaan baca Quran, dalam keadaan puasa, dalam keadaan berbuat baik kan itu ya. Beliau bukan, oh ya udah, saya jamin nanti kalau udah mau mati malaikat ngasih saya. Enggak. Itu sama kita doa kalau ditanya mau mati dalam keadaan apa? Oke, saya mau mati dalam keadaan sholat malam ya Allah. Ya nggak mungkin kita tidak sholat malam. Pasti kebiasaan kita akan membawa kita supaya kita nanti dekat dengan apa yang kita inginkan. Kurang lebih begitu. Wallahu a'lam. Ya Ustadz, pertanyaan selanjutnya ini Ustadz. Apakah ada sholat khusus untuk malam Lailatul Qadar Ustadz? Dan di waktu kapan kita melaksanakannya? Apakah hanya sekali di malam ganjil akhir Ramadan saja atau bagaimana Ustadz? Ya, sholat khusus, sholat sunnah Lailatul Qadar tidak ada. Jadi kita tetap melakukan tarawih seperti biasa, kemudian sholat malam, sholat tahajud tidak dibatasi. Berapa aja silahkan. Baca Quran juga nggak dibatasi. Sedekah nggak dibatasi. Berbuat ihsan tidak dibatasi. Intinya tidak ada sholat khusus judulnya sholat Lailatul Qadar. Jadi kita sholat sunnah aja, silahkan. Sholat tarawih, berapa Ustaz? Mau 8? Boleh. Mau 20? Boleh juga. Hanya saja kalau kita udah witir bersama imam misalnya, nanti malam kita hanya sholat yang genap, ya 2 rakaat, 4, 6, 8 dan seterusnya. Karena kalau kita sholat witir lagi berarti jadinya ganjil. Patokannya itu saja, tidak ada sholat khusus. Wallahu a'lam.
Pertanyaan terakhir ini, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, apakah kita tetap bisa mendapatkan Lailatul Qadar walaupun tidak itikaf di masjid, Ustadz? Ya, betul. Ini menarik ya. Karena memang sekarang kita agak dilematis ya. Kita mau itikaf sementara kondisi kesehatan publik ya, karena masih di tengah pandemi dan bahkan konon di negara lain sebagian ada yang sedang ada tsunami pandemi ya. Memungkinkan, sangat memungkinkan sekali. Karena Lailatul Qadar itu sama dengan bulan Ramadan. Dia akan mendatangi orang yang tidur, orang yang giat. Hanya saja rugi. Ibaratnya kata begini, ibaratnya. Saya mau membeli produk dengan merek tertentu yang harganya mungkin jutaan, 5 juta katakanlah. Tapi malam itu produk itu akan diberikan kepada saya dengan gratis plus saya dapat hadiah. Syaratnya saya itu nongkrongin misalnya jam 7 sampai 7.15 malam. Itu kalau waktunya definitif kan enak. Saya jam 6 masih nyantai, tapi pas jam 7, 7.15 saya nongkrong. Dapat saya. Tapi kalau kemudian hanya dikasih tahu nanti insya Allah akan lewat rumah Anda pada tanggal 27. Ya saya harus standby dari pagi sampai sore. Saya harus standby pada waktu itu. Supaya nanti saya dapat gitu. Nah, ini memang agak sulit ya. Tidak sama, tidak seperti itu, tapi kira-kira kurang lebih seperti itu. Sama begini, setiap malam tuh Allah datang pada kita sepertiga malam terakhir. Fahal min sa'ilin fa'ataituhu, fahal min mustaghfirin fa'aghfiru lahu. Tapi nyatanya sedikit yang datang. Oke, Miss, yang harian kasih pekanan hari Jumat. Hari Jumat itu full day, 1 hari 1 malam. Orang yang manfaatkan juga kurang. Oke, Miss, kasih 1 bulan sekali, Ayamul Bait, puasa siang harinya, malamnya dengan ibadah baik. Tapi itu juga masih miss. Maka Allah kasih karena saking sayangnya kita setahun sekali nih bulan Ramadan. Ini kan luas tuh satu bulan itu. Nah, sayangnya kita nggak aware dengan itu. Dari 1 bulan itu Allah persempit lagi, cari itu Lailatul Qadar. Di mana Rasulullah dalam hadis-hadisnya 10 hari terakhir. Udah definitif. Berarti kan kita harus eskalasi. Nggak mungkin kita dari nggak berbuat baik sama sekali tiba-tiba di 10 hari terakhir wes gitu, nggak mungkin. Nah, spiritnya kira-kira begitu. Jadi tidak harus dengan itikaf, tetapi kalau itikaf akan lebih baik. Teman kondisi hari ini menyulitkan, tentu akan lebih bagus kita ikuti saran orang yang sudah berpengalaman secara ilmu dan juga anjuran yang berwenang. Jadi kita itikaf aja di rumah, perbuatan-perbuatan yang tadi disebutkan bisa dilakukan, insya Allah. Kami ucapkan terima kasih, jazakillah khair Ustaz, semoga sehat-sehat selalu ya Ustaz ya. Dan sebelum kita tutup kajian kali ini, untuk lebih berkahnya kita akan doa bersama-sama yang akan dibimbing oleh Ustaz Dr. Saiful Bahri. Silakan Ustaz, tafadhol. Baik, sahabat Izi yang berbahagia, mudah-mudahan kita terus dibahagiakan Allah dalam melakukan kebaikan. Jangan sampai kita merasa ada keterpaksaan di dalam melakukan ini, karena ini adalah waktu yang istimewa, spesial. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan amal kebaikan kita menginspirasi lahirnya kebaikan berikutnya, dan amal kebaikan menjadi mudah dilakukan oleh siapa saja sehingga kita terekayasa dengan kebaikan. Mari kita doa bersama kepada Allah, mudah-mudahan Allah angkit segala penyakit yang nampak dan tidak nampak, dan kita dijaga kesehatan lahir dan batin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma barik lana fi hadha asy-syahril karim. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma barik lana fi ahlina wa dhurriyyatina, barik lana fi azwajina, barik lana fi ulumina wa a'malina, wa barik lana fi arzaqina ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa dhurriyyatina wa azwajana min ahlil Qur'an wahsyurna wa iyyahum fi zumrati ahlil Qur'an. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana, taqabbal minna qiyamana wa ruku'ana wa sujudana, taqabbal minna tilawatina, taqabbal minna zakawatina, taqabbal minna du'aana wa taubatana ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami kemudahan, jalan kemudahan bagi saudara-saudara kami yang terlilit kesulitan ya Allah.
Jadikanlah kami jalan kebahagiaan bagi saudara-saudara kami yang menderita, ya Allah. Jadikanlah kami jalan solusi, penyelesaian masalah bagi saudara-saudara kami yang terhimpit masalah, ya Allah. Jadikanlah kami jalan petunjuk bagi saudara-saudara kami yang kami khawatirkan mereka tersesat, ya Allah. Jadikanlah kami, ya Allah, jalan-jalan kebaikan, ya Allah, yang akan membendung potensi-potensi keburukan yang tersebar hari ini, ya Allah. Jadikanlah kami, lisan kami mudah mengatakan kebaikan, lisan kami mudah berzikir dan membaca ayat-ayat-Mu, ya Allah. Ampunilah mata kami, ya Allah, yang kadang lelah, yang kadang terasa berat dalam membaca ayat-ayat-Mu, ya Allah. Jadikan telinga kami, telinga-telinga yang termanjakan dengan pendengaran yang baik, dijauhkan dari majelis ghibah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah keterbatasan kami dalam berbuat baik pada orang tua kami, ya Allah. Jika mereka masih ada, ya Allah, panjangkan umurnya dengan keberkahan dan ketaatan, ya Allah. Jika mereka sudah kembali kepadamu, ya Allah, berikanlah penghidupan yang baik di sisi-Mu. Kumpulkan bersama orang-orang baik yang mencintai dan Engkau cintai, bersama para nabi, orang-orang syuhada, orang-orang siddiqin, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami yang masih terbatas dalam mengapresiasi pasangan hidup kami, istri kami, suami kami, ya Allah. Ampunilah kami yang belum menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kami, ya Allah. Mudahkan kami dalam mendidik mereka, ya Allah. Mudahkan kami dalam mengenalkan-Mu kepada mereka, ya Allah. Tumbuhkanlah kecintaan mereka kepadamu, kepada nabimu, kepada kitabmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah keterbatasan kami, ampunilah kekurangpekaan kami, jika ada saudara-saudara kami, kerabat kami, tetangga kami, orang-orang yang di lingkungan kami, yang masih banyak memerlukan bantuan yang seharusnya kami bantu sebelum mereka meminta, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah hal-hal yang membuat-Mu murka, ya Allah. Jauhkanlah kami dari kemurkaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lembutkan hati kami sehingga kami mudah dan peka. Ya Allah, ya Tuhan kami, lembutkan hati kami sehingga kami lapang, mudah dalam memberi. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami keluasan ilmu sehingga masing bermanfaat dan mudah dalam mengenal-Mu dan mengenalkan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami mudah dalam memaafkan sehingga Engkau mudah dalam mengampuni kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Kau kumpulkan kami dalam majlis ini, ya Allah, kumpulkan kami kembali dalam surga-Mu nanti, ya Allah. Sebagaimana Engkau muliakan Lailatul Qadar-Mu, ya Allah. Sebagaimana Engkau muliakan Ramadan-Mu, ya Allah. Muliakanlah kami. Kumpulkanlah kami bersama nabi-nabi-Mu. Kumpulkan kami bersama orang-orang saleh yang Kau cintai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari penyakit yang nampak dan yang tidak nampak, fitnah yang nampak dan tidak nampak. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf bila ada kekurangan dan khilafan. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih jazakillah khair untuk Ustaz Syaiful Bahri dan semoga sehat-sehat selalu ya Ustaz ya. Sahabat Easy, mari perbanyak amalan ibadah dengan kita rekatkan gotong royong berzakat untuk muliakan duafa pada program-program Ramadan Lesnet Inisiatif Zakat Indonesia. Kita bantu saudara seiman kita hingga pelosok negeri memberikan kebutuhannya selama bulan Ramadan. Info lengkapnya bisa langsung dicek Instagramnya Easy di @inisiatifzakat, atau kalau sahabat Easy bingung mau bayar zakat tapi berapa ya nilai zakat yang harus saya tunaikan, bisa dengan kalkulator zakatnya ada di zakatpedia.com. Mari memudahkan saudara kita, insya Allah kita juga akan dimudahkan. Amin ya Allah. Saya Fitri sebagai pembawa acara serta mewakili segenap panitia acara Lesnas Inisiatif Zakat Indonesia mengucapkan selamat berpuasa dan terima kasih untuk seluruh peserta yang telah bergabung pada acara kali ini. Mohon dibukakan pintu maaf jika ada khilaf dalam berkata, sikap, dan hal-hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Acara ini bisa dapat kembali disaksikan nanti di YouTube Inizia TV, jadi silahkan subscribe, like, comment, and share ya sahabat Ibu. Tetap kita jaga protokol kesehatan dan sampai bertemu di event-event Islami Lesnas Inisiatif Zakat Indonesia lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.